Kau tidak sendiri, masih ada Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kesendirian terasa begitu nyata. Di tengah keramaian, hati tetap merasa kosong. Orang-orang mungkin ada di sekitar kita, tetapi tidak ada yang benar-benar memahami luka, pergumulan, dan air mata yang kita sembunyikan. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan menyatakan satu kebenaran yang meneguhkan. Kau tidak sendiri, masih ada Tuhan. Alkitab dengan jujur mencatat pengalaman orang-orang percaya yang pernah merasa sendirian. Daud, seorang yang dekat dengan Tuhan, pernah mengalami kesepian yang mendalam. Mazmur 25 ayat 16 berkata, "Berpalinglah kepadaku dan kasihani aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Daud tidak menutupi perasaannya, tetapi membawa kesendiriannya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menolak doa yang lahir dari hati yang merasa sepi. Namun di tengah kesepian itu, firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Mazmur 139 ayat 7-10 berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan Mu akan menuntun aku dan tangan kanan Mu memegang aku." Tidak ada tempat, tidak ada keadaan, bahkan tidak ada kesepian yang mampu memisahkan kita dari kehadiran Tuhan. Tuhan sendiri berjanji untuk menyertai umat-Nya dalam setiap keadaan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji ini tidak bergantung pada perasaan kita. Walaupun hati merasa kosong, Tuhan tetap menyertai dengan setia. Yesus memahami kesendirian manusia secara mendalam. Di kayu salib, Ia mengalami penolakan dan kesepian yang paling berat. Matius 27 ayat 46 berkata, "Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eli, Eli, lama sabachthani?' Artinya, 'Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?'" Yesus masuk ke dalam pengalaman kesepian manusia, agar tidak ada satupun dari kita yang harus mengalaminya sendirian tanpa pengharapan. Namun Yesus juga memberikan janji penghiburan yang kekal. Yohanes 14 ayat 16 dan 18 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Roh Kudus diberikan agar orang percaya tidak pernah benar-benar sendiri. Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan tetap hadir. 2 Timotius 4 ayat 16 dan 17 berkata, "Pada pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan kepada mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku." Kesetiaan Tuhan menjadi nyata justru ketika manusia pergi. Firman Tuhan juga memberikan jaminan yang sangat kuat bagi setiap orang percaya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ini adalah janji Allah sendiri, bukan perasaan manusia. Ketika semua orang menjauh, Tuhan tetap tinggal. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kesepian bukanlah tanda Tuhan pergi. Justru di saat kita merasa paling sendirian, Tuhan seringkali paling dekat. Kau mungkin ditinggalkan manusia, tetapi kau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia melihat, Dia peduli, dan Dia menyertai setiap langkah hidupmu. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika hati kami merasa sepi dan kosong, tolong kami untuk mengingat janji Mu. Penuhi kami dengan kehadiran Mu, kuatkan kami dengan kasih-Mu, dan ajar kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini.
Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.